Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Ada wa 5 man ada. sara ala nahjihi wa tamassaka bi Itu sunnati ila yaumil qiyamah. Kak Amma Ila, ba'd. ayah Enggai, Allahumma anfa'na bima ayahnya 'allamtana Raja, ayahnya wa Bakas, 'allimna ma bundanya yanfa'una wa zidna Tazata, 'ilma. Rabbi ayahnya shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Umi ngaji. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf Ibu Tahu. Esa Itu bisa kan Om dimatikan kan mic-nya. Om Peno, Om Peggy. Ya, Oh, kalau om itu bisa. Ya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah tabaraka wa taala atas nikmat karunia-Nya, rahmat-Nya, dan tentunya berbagai macam nikmat-Nya yang patut kita syukuri. Dari sinilah kita belajar segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah bagian dari ujian kesabaran dan ujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saat ini kita berada di dunia, bukan tempatnya beristirahat, bukan tempatnya berleha-leha, bukan tempatnya bersantai-santai. Tapi saat ini yang sedang hidup di tempat ini Boleh nggak sebutin kasur berjuang bersama-sama. Boleh? Kau udah Perjuangan bangun? kita masih panjang, Ummahat. Nasi masih ada. Mohon izin Ummu Dzikri bisa dimatikan mic ya. Perjalanan kita dalam menuntut ilmu masih panjang. Ujian kehidupan kita di dunia ini masih panjang. Tantangan dan rintangan serta cobaan yang Allah berikan akan terus menerpa kita. Baik itu dalam menuntut ilmu, dalam berkeluarga, dalam bermuamalah, dalam bertetangga, ya, atau dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, pekerjaan, ya, atau bahkan negeri kita yang kita cintai ini, ya, penuh dengan lika-liku perjuangan. Apakah perjuangan kita akan tercatat pahala di sisi Allah ataukah tidak? Ini menjadi PR buat kita dan menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Maka dari itu, para ulama salafus saleh, merangkum dari kehidupan yang saat ini kita jalani sebagai motivasi untuk kita yang sedang belajar sebagai thalabatul ilm, penuntut ilmu. Para ulama salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ar-rahatu fil jannah wa ta'abu fid dunya. Kalimatnya singkat. Kenapa kita ambil kalimat yang singkat? Karena hari ini kita akan belajar muthala'ah fi ulumil Quran.
yang cukup banyak pembahasannya. Jadi kita singkat ya. Ada sebuah kalimat yang dijelaskan oleh sebagian para salaf. Mereka mengatakan ar-rahatu fil jannah. Memotivasi pada dirinya sendiri, pada diri para ulama salaf, dan teruntuk motivasi kepada diri kita sebagai orang-orang yang mengikuti manhaj cara bersikapnya orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka mengatakan ar-rohah. Rohah. Mungkin pernah mendengar kata rohah. Mungkin pernah mendengar kata istirohah. Atau kalau di sekolahan ada yang namanya istirahat. Istirahat. Ya, jadi apa itu ar-rohah? Istirahat. Istirahat. Ya. Roha, mungkin kita sering mendengar kata istirahah dengan wazan istaf'ala. Yastaf'ilu. Ya. Adapun roha, yaruhu. Dari wazan roha. Yaruhu. Kalau wazannya istirahat, istiroha. Istarohah. Dari kata istaroha, yastarihu. Kalau Ummahat bisa buka buku sorofnya. Ya nggak usah ya, karena kita nanti fokus ke Al-Quran. Ya, ini secara umum aja. Istaroha yastarihu. Roha yaruhu. Artinya ya, istirahat, kelapangan, kelembutan, kenyamanan, as-sakinah, ketenangan. Ya. Ketenangan, hilangnya kesulitan, hilangnya kelelahan. Ya istirahat. Kan istirahat sejenak, rehat gitu ya. Ya. Rehat. Nggak ada rehat selamanya, adanya rehat sejenak. Maka istirahat itu tempatnya di mana ya Ummahat? Di surga. Fil jannah. Di surga. Ya. Di surga. Jannah. Ya. Jadi bagi kita yang merasa kelelahan hidup, keletihan hidup, harus kita ingat bahwa ar-raha fil jannah. Kalau mau istirahat itu di surga. Bukan di sini tempatnya. Yang ada adalah istirahat sejenak. Ya. Wat ta'abu fid dunya. Wat ta'abu diambil dari kata ta'iba. Kemarin kita sempat bahas ya ta'iba, ya ta'abu. Apa artinya? Capek. Lelah. Lelah. Oh, udah capek ya, udah malam ya. Apa kita cukup kan? Oh, bukan ya. Ya. Waktunya istirahat. Waktunya istirahat. Ya. At-ta'ab. Ya, nih Ibu Sajidah sering nih kalau ketur jamaah sering bilang, "Wah, ta'ab banget nih hidup." Ya. Ada ya Ibu Sajidah di sini. Ta'ab ya. Ta'ab itu artinya capek. Capek ya Ummahat. Ya. Ternyata ada sifat yang tidak akan pernah hilang pada diri sebuah kehidupan di dunia. Apa itu? At-ta'abu fid dunya. Artinya apa Ummahat? Lelah di dunia. Ya. Lelah itu tempatnya di mana? Di dunia.
dunia. Lelahnya kita, letihnya kita, capeknya kita, ya itu pasti ada di dunia yang saat ini kita jalani. Mau jadi presiden, capek orang nomor 1. Wah, jadi orang kaya di Indonesia, capek juga. Ya, jadi orang biasa, capek juga. Maka itulah yang namanya dunia. Sifat Dunia. yang tidak pernah hilang pada kehidupan dunia itu adalah rasa capek. Ya, maka jadi pertanyaan bagi kita muhasabah. Capeknya kita ini lillah, ya, atau lil makhluk. Nah, Lillah. capeknya itu ya at-ta'abu lillahi ta'ala au lil makhluqatihi. Ya, maka capeknya kita ini untuk Allah, ya, biar dapat pahala, atau untuk manusia, untuk dunia Ya, itu boleh. sendiri. Ya, kalau capeknya untuk lillah, maka tolak ukurnya adalah al-ajr waz-zanbu waz-zunub. Ya, tolak ukurnya, timbangannya adalah pahala atau dosa. Pahala. Ya, semua amalan yang kita lakukan di dunia ini harus ditimbang-timbang. Oh, ini kira-kira baik atau tidak ya? Ya, apakah ini dapat pahala atau tidak? Oh, ternyata dapat pahala. Apakah pahalanya lebih banyak ataukah pahalanya biasa saja? Ada yang namanya skala prioritas. Oh, saya harus belajar ini nih, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Tapi ada lagi ilmu yang lebih tinggi lagi yang menjadi prioritas. Maka apa yang harus kita lakukan, ya? Sedangkan waktu itu terus berjalan mengikis umur kita. Nah, inilah ummahati fillah, ya, mahfuzat ataupun mutiara nasihat yang disampaikan oleh para ulama itu harus kita tanamkan pada diri kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, mungkin yang lagi capek, ya, pulang kerja. Ada ummahat tuh di kelas E, ya, saya sebut aja ummahat di kelas E. Ya, paginya kerja, ya, dari buruh pabrik, ya, sorenya sudah capek pulang kerja, ya, masakin buat suaminya di malam hari, ya, jam 8 harus hadir juga gitu ya. Ya, di tahun bahasa Arab penuh dengan perjuangan. Ya, itulah namanya ad-dunya, at-ta'ab, ya, fid dunya, waraha fil jannah. Ya, fahimtunna ummahat? Fahimna, Fahimna insyaallah. insyaallah. Fahimna insyaallah. طيب نواصل دراستنا في هذه الليلة الشريفة في أي surah wasalna ummahat? Di surat apa terakhir kita ummahat? Tin Ustaz. Suratul Tin. Khalas suratul Tin. Khalas. Khalas. Tayyib. Kita lanjut ke surah yang sangat fenomenal. Surah yang banyak orang salah kaprah memahami surah ini. Sebagian masyarakat kita meyakini kalau ini dibaca 1000 kali akan mendatangkan kemudahan rezeki katanya. Ini kita dapat ini. Iya, kalau kita baca surah ini, ya, masyarakat kita meyakini hal tersebut. Sampai ada ditulis, ya, dibaca 1000 kali. Ya. Dan itu harus dibaca ini mana? Di Gunung Kawi. Ya, subhanallah. Ya, Gunung Kawi. Ya, ya. Cari wangsit, ya. Cari hoki katanya. Ya. Nah, ini ayat surat ini. Surat ini sangat fenomenal, ya. Karena memang, ya, digunakan oleh oknum-oknum menyesatkan, ya, untuk, ya, mendatangkan itu tadi, ya, katanya dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, ya, bisa lulus, ya, ke universitas favorit, ya, baca ini, atau
lulus pileg ya, pilkada. Ini lagi ramai juga nih beberapa tahun yang lalu ya, ketika pilkada. Ya. Surat ini disebut dengan Asy-Syarhu, Suratul Syarhi, atau kita sering menyebut surah Al-Insyirah. Ya. Silakan Ummahat baca surah ke-94. Namanya surah Asy-Syarh, ada 8 ayat. Ya, surah Makkiyah ada 8 ayat. Mohon dibaca bersama-sama dari ta'awudz bagi ummahat yang aktif, bisa dinyalakan ya mic-nya ya. Falyatafaddalna mashkura. Wahid, itsnan, tsalatsa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم ألم نشرح ألم لك نشرح صدرك لك صدرك ووضعنا ووضعنا عنك وزرك وزرك الذي الذي أنقض أنقض ظهرك ورفعنا ورفعنا لك ذكرك فإن فإن مع مع العسر يسرا إن إن مع العسر يسرا فإذا فإذا فرغت فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazilan. Wa barakallahu fikunna atas penjelasannya ya, di atas bacaannya di dalam surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah. Sesuai dengan judulnya, Asy-Syarh. Apa artinya Asy-Syarh? melapangkan. Melapangkan. Ya, apa itu? Kok syarh itu melapangkan ya? Ya. Mungkin pernah mendengar kata syarah akidah misalkan, syarah kitab fikih. Ada namanya syarah. Apa arti syarah, Ummahat? penjelasan. Penjelasan. Lalu apa bedanya dengan al-bayan? Diambil dari kata bayana. Penjelasan juga kan bayana. Bayyinah. Ya, al-bayina, yubayyinu. Ya, Kalau sarah terkait itu biasanya betul. apa ya? Kabar gitu bukan, Ustaz? Informasi. Terus al-bayan bukan. Bayan. Kan dalam Al-Qur'an dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat. Penjelasan. Al-Qur'an itu kan penjelasan. Kabar dong. Dedek. Jadi syaraha yashrahu artinya memang sama, menjelaskan dengan bayyana yubayyinu. Tapi detail dari syaraha yashrahu bukan hanya sekedar menjelaskan. Tapi maknanya adalah syarahas sadr. Ya, syarahal kalam. Menjelaskan dengan diluaskan penjelasan sehingga timbul yang namanya melapangkan ketenangan. Ya. Beda nih, menjelaskan definisinya kan ada yang poin A, B, C, D dijelaskan. Jadi tauhid itu adalah A, B, C, D. Tauhid itu adalah bla 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 gitu ya. Nah, itu namanya penjelasan. Tapi kalau penjelasan dengan hikmah billati hiya ahsan itu adalah syarah. Ya. Yang ditimbulkan adalah timbul yang namanya ketenangan hati, kelapangan hati. Ya. Itulah yang disebut dengan asy-syarh. Ya. Dengan wazan syaraha yashrahu fa'ala yaf'alu.
Ada lagi al-insyirah. Al-insyirah insyaraha yansyarihu. Ya. Ya. Dengan wazan in fa'ala yanfa'ilu. Ya. Jadi syaraha yashrahu itu adalah bagaimana seseorang mendapatkan penjelasan sehingga hatinya lapang. Ya, membentangkan hatinya. Atau kita sebutnya hati jadi tenang karena ada penjelasan. Ya. Klarifikasi, tabayun, itu syarah itu. Ya. Oh, yang dimaksud tuh seperti ini. Hati saya jadi lebih tenang. Nah, itulah disebut dengan syarah. Ya. Nah, apa sih yang dijelaskan sehingga Allah memberikan kelapangan? Penjelasan apa yang membuat hati Nabi itu menjadi lapang, menjadi lebih tenang, ya, lebih ikhlas, lebih nyaman, ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam ayatnya yang pertama. Allah berfirman, "Alam nashrah laka sadrak." Apa artinya Ummahat? Terjemahannya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad? Melapangkan dadamu. Dan kami lapangkan dadamu Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ya. Alam. A ditambahkan lam. Apakah tidak? Lam tidak. Menjadi tidakkah? Nasroh. Ya, lam itu adalah menjazmkan fi'il. Mensukunkan fi'il mudhari'. Ya, makanya nasroh. Aslinya kan nasrohu. Nashrah. Ya. Alam nasroh. Tidakkah kami ya melapangkan, kami mendatangkan penjelasan sehingga hatimu menjadi lapang. Ini maksudnya. Ya, secara bahasa. Laka kepadamu, sodroka dadamu. Ya, maka ini disebut dengan maf'ul. Ya, sodron laka aslinya. Ya, yaitu sodron itu mansub ya. Karena objek itu selalu harokatnya fathah atau mansub. Ya. Maka kalau kita lihat di sini penjelasannya, bukankah kami telah melapangkan, kami telah menjelaskan sehingga ya Allah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Memangnya ada apa dengan Nabi SAW? Ya kita tahu semua ya. Umatnya Nabi harus kenal. Ya, perjalanan Nabi itu luar biasa Ummahat. Dari dijuluki Al-Amin, ya, yang dapat dipercaya, disayang oleh orang-orang Bani Quraisy, ya. Ketika sudah dapat berita wahyu ya dari Gua Hira, maka dicampakkan gelar Al-Amin. Ya, dijelekkan, bahkan dianggap tukang sihir atau orang gila. Maka beban yang dipikul Nabi itu sangat berat. Ya. Tapi Allah melapangkan dadanya. Sehingga ujian seberat apapun, ya, pola pikir atau mindset yang Allah berikan kepada Nabi itu terasa ringan. Ya, terasa ringan. Meskipun ada yang berat, gitu ya, sampai Nabi menangis kan, ya, menangis ketika anaknya Nabi meninggal. Ya, anaknya Nabi meninggal. Ya, Khadijah wafat. Wah, itu paling sedih gitu ya. Paling berat. Dada Nabi terasa paling berat ketika orang yang ia cintai, yang membela dan yang menyelimuti Nabi ketika Nabi ketakutan dari peristiwa Gua Hira itu adalah Sayyidah Khadijah ya radhiyallahu taala anha. Maka ini yang disampaikan oleh Allah
dilapangkan dadanya Nabi. Wa wada'na anka wizrak. Apa terjemahannya ya, Ummahat? Dan kami pun telah menurunkan beban dari yang memberatkan punggungmu. Ya. Wa wada'na. Kalau kita lihat terjemahan, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu. Ada footnote-nya nih kalau di Mushaf Departemen Agama. Boleh dibacakan. Kesusahan yang diderita Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah. Ya. Kesusahan-kesusahan. Ya. Ketika menyampaikan risalah. Ya. Yang paling berat itu ketika yang memusuhi Nabi adalah saudaranya sendiri, yaitu pamannya Nabi. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, itu kan pamannya Nabi, ya, ya dan kakeknya Nabi, ya, yang tidak beriman kepada Nabi SAW, kakek dan pamannya, ya, Abu Talib, Abdul Muthalib, ya. Nah, ini yang memberatkan, ya. Tapi beban itu diturunkan, beban itu diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi uniknya di dalam bahasa Arab ada kalimat wa wada'na, itu diartikan kami telah menurunkan, padahal wa wada'na diambil dari kata wada'a. Meletakkan. Meringankan. Nah, meletakkan. Meletakkan. Secara bahasa ya, kita bicara lugatan secara bahasa. Biwada'il kalimatil munasibah. Biasanya ada tuh kalau perintah-perintah di dalam buku Durusul Lughah gitu ya. Ya, itu wada'a, meletakkan asal katanya. Kenapa bisa menurunkan? Karena sesuatu yang diletakkan itu bisa dibilang dari beban itu diturunkan. Makanya wa wada'na, bukan wa nazalna atau wa nazalna atau wa anzalna, ya. Bukan menggunakan kata menurun atau diturunkan. Tapi wa wada'na, diletakkan nih, bebannya itu diletakkan. Yang tadinya dipikul oleh Nabi lalu diletakkan beban tersebut. Ya, kami telah menurunkan, meletakkan kepadamu yang namanya beban wizrak. Wizrak itu diambil dari kata wazara, yaziru. Ya, wazara, yaziru. Berarti dia namanya fi'il apa, Ummahat? Huruf ilatnya di depan. Fi'il mithal. Masya Allah, Ibu Dian udah ini nih, hatam ya, ilmu sorofnya, Masya Allah. Ya. Fi'il mithal sama dengan wado'a. Yado'u fi'il mithal. Karena huruf waw, huruf ilatnya ada di depan. Wazannya beda. Wado'a yado'u, fa'ala yaf'alu. Tapi kalau wazara yaziru berarti fa'ala yaf'ilu. Yaf'ilu. Tohi. Masya Allah. Ya. Nah, di dalam penjelasan kitab bahasa Arab, bahwa yang disebut dengan wazara itu artinya adalah as-saqal, as-saqil. Ya. Saqilun. Apa saqilun? Berat ya? Kesulitan. Berat. Saqil berat. Ya. Mungkin pernah mendengar kata wazir.
Wazir. Apa? Wazir. Menteri. 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 Ya, tetangganya Ibu Sajidah ada Bawazir gitu ya. Suami Tan. Oh, suami, Masya Allah. Mohon Bangga maaf, Bu banget. Sajidah, saya nggak tahu. Bawazir itu ya jamaah ya, marganya suaminya Ibu Sajidah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, wazir ya. Wazir itu kenapa disebut menteri? Karena ia memikul Benar. beban. Bebannya di sini maknawi. Makanya kalau sakil, bebannya ini secara fisik. Ya, secara fisik itu ya batu diangkat, ya batu yang berat diangkat, ya beban. Ya, tapi kalau wazaro itu beban secara maknawi. Wizrok, ya, yaitu beban yang begitu berat yang dipikul Nabi diturunkan, ya, karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada Nabi ya dianggap ringan oleh Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wizrak, ya, fahimtunna ummahat. Fahimna insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Tayyib. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang ketiga. Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Apa arti terjemahannya? Yang memberatkan punggungmu. Subhanallah. Melanjutkan ayat yang kedua. Bahwa Allah telah menurunkan beban darimu. Beban ujian hidup ya. Yang tadi Ana bilang at-ta'ab fid dunya. Ya, kalau ditanya, wah, ta'ab jiddan Nabi itu. Ta'ab jiddan ba'da jiddin, ya. Ya, kalau ditanya paling capek, paling lelah, paling letih, ya, itu adalah Nabi SAW ketika hidup di dunia. Tapi uniknya di sini Allah mengganti ya kosakata yang tadinya wazara yaziru, wizron, masdarnya wizron, yang artinya beban, tapi Allah ganti dengan anqadha. Anqadha, dhahrak. Anqadha itu diambil dari kata naqadha. Ya. Tapi kalau anqadha berarti wazannya anqadha. Yunkidu. Ya. Yunkidu. Apa artinya? Artinya secara bahasa Arab lugawi ya, maknanya itu adalah membatalkan. Ya. Oh, kok jauh ya? Di sini anqadha artinya di terjemahan dan yang memberatkan punggungmu. Ya. Kenapa kok artinya membatalkan? Ya. Kenapa demikian? Karena naqadha, anqadha itu bermakna menjadikan ya sesuatu yang tadinya berat menjadi ringan. Ya. Karena ada pembatal di situ. Ya kalau bahasa kitanya menjadikan sesuatu yang beban yang sangat berat lalu dihilangkan. Anqadha dhahrak. Ya. Jadi
yang memberatkan, ya, apa yang memberatkan? Dhahraka, ya. Dhahraka bermakna sawwatu min thiqalil himli. Artinya punggung itu mengeluarkan, ya, bunyi karena beratnya beban tersebut. Ya. Disebut dengan anqadha dhahrak. Ya, kalau bahasa sederhananya beratnya itu sampai bunyi ummahat. Kalau kita angkat batu di punggung, biasanya ada bunyi apa? Kretek gitu ya. Ya. Bunyi kretek atau bunyi apa? Kalau jalan bunyi persendian gitu ya. Sendi-sendi kita ini mau copot ya. Karena apa? Beban yang dipikul itu sangat berat. Sangat berat. Harusnya tidak mampu untuk dipikul, tapi dipaksakan untuk memikul. Ya, memikul beban yang harusnya tidak bisa diangkat. Tapi karena atas izin Allah Subhanahu wa taala, beban yang dipikul itu terasa ringan. Nah, ini adalah ilustrasi bebannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, anqadha dhahrak. Mungkin pernah mendengar kata nawaqidul Islam, diambil dari kata naqadha, membatalkan. Ya, membatalkan dengan beban Islam. yang berat ya. Pembatal keislaman. Betul, nawaqidul Islam. Itu penting juga tuh, Mahat. Nanti kita coba muqaddimah terkait dengan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman, insyaallah. Ya. Dhahrak artinya punggung, dhahrun. Diambil dari kata dhahara. Apa artinya dhahara? Nampak. Nampak. Iya, nampak. Kelihatan. Yazharu. Ya. Nampak. Kok jadi punggung? Karena punggung itu yang paling nampak. Ya, yang paling terlihat. Terlihat oleh apa? Oleh cahaya, tempat yang terang. Makanya ada yang namanya az-zuhru, sholatul zuhri. Kenapa disebut dengan sholatul zuhri? Karena mataharinya begitu nampak mengenai punggung kita. Maka disebut dengan az-zuhru. Ya. Kalau zuhrun artinya punggung, kalau zuhrun itu artinya adalah waktu zuhur. Zuhur. Tepat di atas kepala kita yang mengenai punggung kita. Ya. Maka ini menjadi perhatian di ayat 3 teruntuk kita yang punya beban hidup banyak yang dipikul, tenang saja. Ya, masih ada yang lebih berat daripada diri kita, yaitu Nabi SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, orang-orang solih, itu jauh lebih berat ya beban yang dipikul dibandingkan diri kita. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa terjemahannya, Ummah? Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Masya Allah. Tinggikan. Diambil dari kata rofa'a Yarfa'u. yarfa'u. Ya. Yarfa'u. Kalau di terjemahan, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ada footnote-nya tuh. Boleh dibaca. Meninggikan derajat dan ini ya Ustaz. Ya, betul. Meninggikan derajat dan mengikutkan namanya dengan nama Allah dalam kalimat syahadat. Menjadikan taat kepada Nabi termasuk taat kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi SAW diangkat derajatnya, ditinggikan ya namanya, sehingga orang yang taat kepada Nabi sama saja taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rafa'a yarfa'u artinya mengangkat. Ya. Kenapa kok jadi tinggi? Ya karena mengangkat itu dari mana Ummahat? Dari atas ke Dari bawah. bawah. Dari Dari bawah. bawah. Dari bawah ke atas. Betul. Jadi ditinggikan tuh, diangkat namanya Nabi SAW. Ya, kalau ditanya orang yang paling sabar siapa? Ya Nabi SAW. Para nabi, para rasul itu udah paling sabar. Tapi kan kita bukan nabi, Ustadz. Iya, tapi nabi manusia juga. Manusia juga. Nabi tidak ada yang suci kecuali Nabi SAW maksum. Nabi Yusuf pernah digoda. Nabi Musa pernah membunuh prajuritnya Fir'aun. Ya, Nabi Yunus ya karena tidak sabar ya akhirnya ditelan ikan Kan paus ya. Para nabi dan para rasul tidak lepas dari kesalahan juga sama. Tapi kesabarannya wah itu nomor wahid. Ya, paling sabar para nabi dan para rasul, yaitu yang paling sabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di ayat 5 ini adalah poin pentingnya sebenarnya. Penjelasannya. Fa inna ma'al usri yusra. Artinya, Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Masya Allah, tabarakallah. Aslinya, ya, kalau di terjemahan itu apa? Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini kalimatnya diputer Ummahat. Aslinya menurut kaidah bahasa Arab adalah inna al-usra innal usra ya ma'al yusri ma'a yusrin aslinya ya. Sesungguhnya ini adalah huruf inna. Setelah huruf inna ada namanya isim inna. inna. Kita belajar di buku jilid 2 ya. Di awal-awal. Ma'a yusrin ini namanya khobar inna. inna. Tapi dibalik katanya. Kata-katanya ini luar biasa indahnya di sini. Ini kalau kita lihat kalimat innal usra ma'a yusrin itu adalah kalimat biasa. Ya, artinya sesungguhnya kesulitan bersama kemudahan. Setiap kesulitan bersama kemudahan. Tapi diganti fa inna ma'al usri yusra. Inna huruf inna. Ma'al usri itu adalah khobar inna. Khobarnya di depan, di balik. Di balik khobarnya. Ya. Di balik khobarnya. Ya. Pertama khobarnya di balik. Yang kedua isim innanya ya itu di mana? Di depan, di belakang. Isim innanya di balik. Ya, muakhor. Ya. Dan penggunaan katanya berbeda. Ya. Penggunaan katanya berbeda, susunannya berbeda, penggunaan katanya berbeda, tapi maknanya keduanya sama. Ini unik ya bahasa Arab. Innal usra ma'a yusrin, kalau dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Ya. Dan makna al-usr ya, itu bentuknya ma'rifah Ummahat. Ya, bukan nakiroh. Kalau ma'rifah berarti sesuatu yang diketahui oleh kita. Ya, sudah maklum oleh kita kesulitan apa sih? Ya semua kesulitan yang sudah kita ketahui. Kita lebih tahu sulit atau mudah Ummahat? Sulit. Wah, ini sulit nih, ini sulit nih.
Belum Semua lengkap. dibilang sulit. Lebih banyak sulit atau lebih banyak mudah hidup di sini? Mudah. Sama-sama. Yakin? Mudah. Tergantung mindset ya. Kadang mudah, kadang sulit. Kadang Ya, mindsetnya kadang sulit juga, Ustaz. Berarti ada yang salah nih, ya. Dikit-dikit sulit gitu ya. Ya. Mindsetnya harus dirubah. Nah, itulah kecondongan manusia bahwa hidup di dunia itu lebih banyak sulitnya daripada mudahnya. Karena kesulitan itu akan berdampingan dengan at-ta'ab. Ya. Lelah. Ta'ab, apa ta'ab? Ta'ab. Capek. Oh, capek. Ya. Sesuatu yang mudah itu bisa menjadi sulit ketika kita merasakan rasa capek. Ya. Makanya dibuat nyaman hidup itu. Kalau orang anak zaman sekarang dibilang, oh, yang penting happy katanya. Enjoy aja katanya. Enjoy aja. Maunya. Gitu ya. Hidup itu harus enjoy. Jangan melihat rumput tetangga selalu lebih Hijau. lebih lebat ya, bukan hijau lagi, lebat gitu ya. Ya. Nah, itu yang bikin capek. Hah? Rumput lebat justru nggak mau, capek. Nggak mau ya? Capek bersihinnya. Capek bersihinnya. Iya, tohib. Nah, inilah pelajaran hidup ya di dalam surah Asy-Syarah. Bahwa al-usr itu dimakrifahkan karena kita Sudah lebih banyak tertentu. dan lebih ketahui tentang kesulitan hidup di dunia. Ya. Yusron bentuknya adalah nakiroh. Menunjukkan al-umum. Ya. Ya. Al-ladzu umumun makna. Ya, lafaznya menunjukkan keumuman makna. Ya. Maksudnya keumuman makna ya dibuat mudah karena semua kesulitan itu pasti ada kemudahan. Apakah ada orang hidupnya susah terus? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Orang hidupnya sehat terus, hidupnya lempeng gitu ya. Enggak ada buruknya. Ada enggak manusia seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Pasti ada aja. Tegurannya ya, ada aja cobaannya ya. Jadi harus dinikmati nih. Ya. Diuji harus dinikmati, dibuat enjoy. Oh, ini ujian. Berarti ada waktunya kesulitan itu akan menerpa kita. Ada waktunya kemudahan itu akan ada dan akan datang pada waktunya. Lalu Allah katakan dua kalimat yang sama, Ummah. Yang di ayat 6 apa bunyinya? Inna ma'al usri yusran. Artinya sesungguhnya bersama kesulitan kemudahan. Ya. Namanya taukidul jumlah namanya. Penekanan dalam bentuk kalimat. Jadi taukid itu penekanan itu bisa dalam bentuk lam taukid. Pakai lam. Ya. Bisa juga dalam bentuk jumlah ya. Diulang-ulang. Miroron, terulang. Berarti yang diulang itu taukid gitu, Ustaz. Iya, sesuatu yang diulang-ulang itu taukid penekanan. Penegasan. Ya, penegasan. Misalkan la takdob, kata Nabi kan, farad dada miroron. Diulang-ulang tuh kata Nabi. La takdob, la takdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Berarti ada penekanan, diulang-ulang. Gitu ya. Sesuatu yang diulang-ulang itu penuh dengan ketegasan dan ada hal yang harus diperhatikan. Ya. Dan kalimatnya indah tadi, inna ma'al usri yusra. Setiap yang namanya kesulitan pasti yusran. Akan ada kemudahan. Iya,
Masya Jadi Allah. jangan pesimis. Wah, nggak paham-paham. Nggak mungkin. Hidup itu nggak paham terus. Ya. Belajar bahasa Arab nggak pernah paham, nggak mungkin. Ya. Belajar bahasa apapun, belajar apapun, ya nggak mungkin nggak akan paham. Selamanya nggak mungkin. Pasti ada waktunya untuk kita paham. Paham. Ya. Ulang. Dengan bersabar, dengan bersungguh-sungguh. Dan ayat yang ketujuh ini jadi poin juga penting. Fa'idha faragta fansab. Apa terjemahannya? Maka apabila kau telah selesai, selesai, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Ya, Masya Allah. Ya, kalau di terjemahan, maka apabila engkau telah selesai. Faragta diambil dari kata farogo. Pernah mendengar mungkin nikmatus seha wa nikmatul farog. Waktu luang. Waktu luang. Artinya meluangkan waktu. Farog itu waktu kosong. Ya. Kenapa waktu kosong diartikan engkau telah selesai dari sesuatu urusan? Karena sesuatu yang sudah kita kerjakan, lalu tidak ada lagi yang harus kita kerjakan, disebut dengan waktu Kosong. kosong. Allah Akbar. Ya. Bayangkan kalau kita punya waktu kosong. Apa yang harus kita lakukan? Fangsob. Dari kata nasoba. Mungkin pernah mendengar kata nasob. Mansub. Mansub. Nah, dalam ilmu nahu ada kan? Mansub. Nasob. Dinasobkan, difathahkan. Gitu kan? Dilanjutkan kali ya. Nah, nasob itu diambil dari kata nasiba. Musibah. Yansobu. Ya. Nasib. Pernah dengar kata nasob? Ya, nasob tadi ya. Artinya apa? Artinya lelah, letih karena bekerja. Beda nih. Lelah dan letih karena bekerja. Karena urusan. Habis kerja, biasanya apa yang kita lakukan? Istirahat. Apa yang kita rasakan? Ya, istirahat, letih kan. Nah, fangsob itu diambil dari kata nasiba. Yansobu. Yang artinya lelah setelah bekerja. Maka fansob diartikan tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Tetaplah capek maksudnya. Kita disuruh capek terus umahat. Ya. Capek yang bisa mendatangkan pahala akan terasa ringan. Pada pertemuan yang lalu kan kita bahas tuh. Ya, capeknya kita ini ya bisa mendatangkan kebaikan ya di sisi Allah. Karena apabila qadrul jaza, apabila kita mengetahui balasannya. Jadi terasa ringan. Yang namanya sholat subuh kan di waktu subuh capek ya. Bangun-bangun kadang juga kita telat gitu ya. Waktu isya, waktu qiyamul lail, waktu ibadah pasti capek. Tapi ketika kita ingat ganjarannya, ingat balasannya, ingat harapannya, ya, ingat ampunannya, maka lunturlah rasa capek itu. Tetap kerja keras, ya. Wa ila rabbika farghab. Lalu di sini ada kata motivasi. Apa bunyinya? Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Dan hanya kepada Rabbmu, Tuhanmu, farghab. Ya. Raghiba, yarghabu. Yang artinya adalah berharap dengan serius.
berharap dengan serius itu maknanya adalah raghiba yarghabu, atau kita menyebutnya menginginkan dengan serius, dengan kesungguhan, berharap dengan sungguh, itu disebut dengan raghiba yarghabu. Rogoba, ya, rogoba wa yad'unana rogoba wa rohaba, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu berdoa kepada Allah dengan penuh harap dan penuh cemas. Penuh harap. Kalau roja yarju itu artinya berharap. Berharap aja. Tapi kalau harapan yang penuh, ya, harapan yang serius gitu ya, sungguh-sungguh, itu namanya raghibah yarghabu. Farghab, ya. Nah, itulah penjelasan singkat di dalam surah Asy-Syarah, ya. Hal min soal, ada yang ditanyakan, Ummahat? Ustadz, berarti kata fargob tuh hanya berharap untuk kayak berharap pada Allah gitu ya, bukan makhluk gitu. Iya, betul sekali. Karena berharap dengan penuh harap itu hanya kepada Allah. Beda dengan ar-roja, ya, roja yarju, ya, yang artinya berharap. Boleh nggak berharap kepada manusia? Boleh. Tapi berharap dengan bersungguh-sungguh kepada manusia itu yang nggak boleh. Ya, saya berharap sih besok Ummahat bisa hadir di kajian ini, kan itu boleh. Tapi saya sangat berharap, ya, kalau tidak, wah, saya akan sakit hati. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya, ya, rogoba, ya, roghiba yarghabu. Ini nggak boleh. Ya, berharapnya sampai mendatangkan keburukan, ya. Kalau tidak terjadi, gitu ya. Nah, itu berharap kepada manusia boleh, tapi tidak boleh dengan serius dan bersungguh-sungguh, gitu ya, pada manusia. Fahim tunna Ummahat? Syukran, jazakallah. Ya, afwan wa jazakillah khairan. Tayyib. Ustaz, Ini, ya, izin bertanya. Kalau kita silakan. udah harap, udah rogiba, udah sungguh-sungguh kita Allah, tapi apa doa-doa kita tuh belum terkabul lagi tuh Ustaz. Itu gimana ya Pak Ustaz? Nah, pertanyaannya itu pada diri kita. Ya, pertanyaannya ada pada diri kita. Apakah kita sudah yakin, benar-benar berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaannya itu. Kalau sudah berharap, lalu ternyata kenapa belum dikabulkan? Kata siapa? Bisa jadi, ya, doa yang kita panjatkan itu menjadi ganjaran pahala yang pertama. Yang kedua, ya, doa kita akan dikabulkan suatu saat nanti, entah saat ini ataupun di akhirat. Yang ketiga, bisa jadi doa yang kita panjatkan terhadap dunia belum tentu, ya, takdir yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah letak husnudzon kepada Allah ketika dalam berdoa. Ya, lihat bukti-bukti nyata, ya, Nabi Zakaria yang berdoa ingin punya anak di usia tua. Ya, apakah dari usia muda sampai usia tua beliau berdoa? Iya, berpuluh-puluh tahun berdoa sampai akhirnya bisa punya anak. Ya, berarti pengkabulan doa, diijabahnya doa itu, ya, bukan maunya kita, tapi maunya Allah di kapan akan dikabulkan. Hari ini, esok, lusa, tahun depan, ya, kapanpun itu bisa saja terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka husnudzon itu penting di dalam berdoa. Ya, kata Allah, ana inda ba'da dzanni abdi bih. Aku bersama persangkaan hambaku
kepadaku. Oh, saya udah panjatkan doa nggak dikabul-kabulkan. Wah, bisa jadi beneran nggak dikabulkan gitu ya, karena persangkaan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Allah Baik. khair. Ya, wa jazakillah khairan. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kesulitan yang Allah berikan akan datang yang namanya kemudahan. Dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan hidayahnya, petunjuknya di saat kondisi sesulit apapun yang kita rasakan di dunia. Li'anna rahata fil jannah wa ta'aba fid dunya. Karena sesungguhnya tempat istirahat kita itu nanti di surga. Tempat capek kita itu sekarang di sini. Ya, tidur aja, bangun tidur ada orang bisa capek gitu ya, gara-gara bangun tidur gitu ya. Apalagi bekerja ya. Jadi itulah tempatnya kita di dunia, tempatnya capek dan letih. Hadza ma aqulu lakum. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.